Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Novita Anggraini dengan NPM 0371190097 dan Arni Rosida dengan NPM 0371190099. Kami di sini akan menjelaskan mengenai masalah perspektif global dan alternatif solusi. Tujuan kami membuat video ini yaitu ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah perspektif global dengan dosen pengampu kami yaitu Dr. Jaja Sudarjat MPD. Pengertian globalisasi. Secara etimologi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, era diartikan sejumlah tahun dalam jangka waktu antara beberapa peristiwa penting dalam sejarah atau masa. Sedangkan menurut Kamus Ilmiah Populer, era berarti zaman, masa atau kurun waktu. Sedangkan kata globalisasi berasal dari kata dasar global yang artinya menyeluruh. Seluruhnya garis besar, secara utuh, dan kesejahteraan. Jadi, globalisasi dapat diartikan sebagai pengelolaan seluruh aspek kehidupan, perwujudan atau perubahan secara menyeluruh dari aspek kehidupan. Era globalisasi dalam arti terminologi adalah sebuah perubahan sosial berupa bertambahnya keterkaitan di antara masyarakat dan elemen-elemen yang terjadi akibat transkulturasi dan perkembangan teknologi di bidang transportasi dan komunikasi yang memfasilitasi pertukaran budaya dan ekonomi internasional. Globalisasi ini bersifat multimedia karena dapat dilihat dari berbagai aspek. Menurut Baharudin Darus menyatakan bahwa ada 5 aspek globalisasi, yaitu yang pertama, globalisasi informasi dan komunikasi. Yang kedua, globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas. Yang ketiga, globalisasi gaya hidup, pola konsumsi, budaya, dan kesadaran. Yang keempat, globalisasi media massa cetak dan elektronik. Dan yang terakhir, globalisasi politik dan wawasan. Karakteristik era globalisasi. Nah, era globalisasi ini ditandai dengan beberapa revolusi. Yang pertama, dalam bidang teknologi informasi, yang kedua, dalam bidang teknologi komunikasi, dan yang terakhir yaitu dalam bidang teknologi industri. Permasalahan dan tantangan pendidikan di era globalisasi. Nah, salah satu permasalahan yang ada dalam perspektif global yaitu permasalahan yang berkaitan dengan pendidikan, yang mana permasalahan tersebut juga menjadi tantangan pendidikan di era globalisasi. Permasalahan-permasalahan tersebut yaitu yang pertama, masalah kualitas pendidikan. Yang kedua yaitu permasalahan profesionalisme guru. Yang ketiga yaitu masalah kebudayaan atau akulturasi. Yang keempat yaitu permasalahan strategi pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu masalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Permasalahan dan tantangan pendidikan di era globalisasi. Yang pertama yaitu masalah kualitas pendidikan. Di era globalisasi dewasa ini telah terjadi pergeseran paradigma tentang keunggulan suatu negara dari keunggulan komparatif kepada keunggulan kompetitif. Keunggulan komparatif bertumpu pada kekayaan sumber daya alam, sementara keunggulan kompetitif bertumpu pada pemilikan sumber daya manusia yang berkualitas. Artinya, dalam konteks pergeseran paradigma keunggulan tersebut, pendidikan nasional akan menghadapi situasi kompetitif yang sangat tinggi karena harus berhadapan dengan kekuatan pendidikan global. Yang kedua yaitu permasalahan profesionalisme guru. Salah satu komponen penting dalam kegiatan pendidikan dan proses pembelajaran tentunya adalah seorang pendidik atau guru. Berapapun kemajuan teknologi telah menyediakan berbagai ragam alat bantu untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran, namun posisi guru tidak sepenuhnya dapat tergantikan. Itu artinya guru merupakan variabel penting bagi keberhasilan pendidikan. Namun,
kenyataan di lapangan menunjukkan adanya guru, terlebih guru honorer yang tidak berasal dari pendidikan guru, dan mereka memasuki pekerjaan sebagai guru tanpa melalui sistem seleksi profesi. Selanjutnya, masalah kebudayaan atau akulturasi. Kebudayaan yaitu suatu hasil budidaya manusia, baik bersifat material maupun mental spiritual, dari bangsa itu sendiri ataupun dari bangsa lain. Suatu perkembangan kebudayaan dalam abad modern saat ini adalah tidak dapat terhindar dari pengaruh kebudayaan bangsa lain. Kondisi demikian menyebabkan timbulnya proses akulturasi, yaitu pertukaran dan saling berbaurnya antara kebudayaan yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, permasalahan strategi pembelajaran. Menurut Suyanto, era globalisasi dewasa ini mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap pola pembelajaran yang mampu memberdayakan para peserta didik. Tuntutan global telah mengubah paradigma pembelajaran dari paradigma pembelajaran tradisional ke paradigma pembelajaran baru. Suyanto menggambarkan paradigma pembelajaran sebagai berpusat pada guru, menggunakan media tunggal, berlangsung secara terisolasi, interaksi guru-murid berupa pemberian informasi, dan pengajaran berbasis faktual atau pengetahuan. Selanjutnya, yang terakhir, masalah kemajuan iptek. Dampak negatif dari teknologi modern telah mulai menampakkan diri di depan mata kita, yang pada prinsipnya melemahkan daya mental spiritual atau jiwa yang sedang tumbuh berkembang dalam berbagai bentuk penampilannya. Pengaruh negatif dari teknologi elektronik dan informatika dapat melemahkan fungsi-fungsi kejiwaan lainnya, seperti kecerdasan pikiran, ingatan, kemauan, dan perasaan atau emosi, diperlemah kemampuan aktualnya dengan alat-alat teknologi elektronis dan informatika seperti komputer, fotokopi, dan sebagainya. Hairudin Kurniawan mendeskripsikan berbagai tantangan dan permasalahan pendidikan dalam menghadapi arus globalisasi. Antara lain, yang pertama, tantangan untuk meningkatkan nilai tambah, yaitu bagaimana meningkatkan produktivitas kerja nasional serta pertumbuhan dan pemerataan ekonomi sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, tantangan untuk melakukan riset secara komprehensif terhadap terjadinya era reformasi dan transformasi struktur masyarakat dari masyarakat tradisional agraris ke masyarakat modern, industrial, dan informasi komunikasi, serta bagaimana implikasinya bagi peningkatan dan pengembangan kualitas kehidupan SDM. Yang ketiga, tantangan dalam persaingan global yang semakin ketat, yaitu meningkatkan daya saing bangsa dalam menghasilkan karya-karya kreatif yang berkualitas sebagai hasil pemikiran, penemuan, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kemudian yang terakhir, tantangan terhadap munculnya invasi dan kolonialisme baru di bidang iptek, yang menggantikan invasi dan kolonialisme di bidang politik dan ekonomi. Semua tantangan tersebut menuntut adanya SDM yang berkualitas dan berdaya saing di bidang-bidang tersebut secara komprehensif dan komparatif, yang berwawasan keunggulan, keahlian profesional, berpandangan jauh ke depan atau visioner, rasa percaya diri, dan harga diri yang tinggi, serta memiliki keterampilan yang memadai sesuai kebutuhan. Selanjutnya, solusi dalam menghadapi permasalahan dan tantangan pendidikan di era globalisasi. Yang pertama, orientasi pendidikan ditekankan pada aspek efektif dan psikomotorik. Yang kedua, guru mengembangkan pola student oriented. Yang ketiga, guru memahami makna pendidikan. Yang keempat, perlunya pembinaan dan pelatihan motivasi belajar. Yang kelima, menanamkan pola pendidikan yang berorientasi proses. Yang keenam, sistem pembelajaran kejuruan. Yang ketujuh, perlunya dukungan dan partisipasi komprehensif. Yang kedelapan, profesi guru bersifat ilmiah dan profesional. Yang kesembilan, pemerintah memiliki formula dan kebijakan. Sekian penjelasan dari kami mengenai masalah perspektif global dan alternatif solusi. Jika ada kesalahan dalam materi, pengucapan maupun informasi, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.